Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja untuk menambah keberkahan, walaupun tadi kita sudah mulai dengan baca Fatihah. Untuk menambah keberkahan, mari kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas dalam waktu yang sangat terbatas ini, dan mudah-mudahan waktunya cukup, yaitu masih dalam tema dimensi ciptaan manusia, dimensi ciptaan yang namanya makhluk manusia. Manusia diciptakan seperti yang kita sudah bahas bulan lalu atas 3 dimensi. Dimensi pertama, dimensi fisik, tampilan tubuh, dan ini kita sudah bahas secara detail. Dan dimensi fisik ini adalah di luar kendali manusia. Manusia terima jadi. Makanya itu Allah tidak melihat tampilan fisik seseorang, apakah dia ganteng, apa tidak ganteng, laki-laki, perempuan, itu udah kita bahas. Dan dimensi yang kedua adalah dimensi yang ada pada diri manusia, itu adalah dimensi ruh. Ada yang menamakannya dengan nyawa, dimensi ruh. Dimensi yang ketiga, insya Allah nanti pada waktunya akan kita bahas, adalah dimensi perbuatan yang dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia dengan fisik dan ruhnya ketika menyatu dengan tubuh tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas masalah dimensi yang kedua, yaitu ruh. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Hai Muhammad, kata Allah, manusia-manusia akan bertanya kepadamu tentang apa itu ruh. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, hai Muhammad, urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan engkau tidak diberikan ilmu tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja, artinya tidak begitu luas dan tidak begitu detail. Kita akan tahu tentang apa aspek ruh ini hanya berlandaskan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 Allah berfirman, Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan ciptaan yang bernama manusia itu, dan setelah itu meniupkan ruh ke dalam ciptaannya tersebut, dan ke dalam tubuh ciptaan manusia tersebut. Kemudian Allah setelah ditiupkan nyawa, baru Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Baru setelah nyawa itu ditiupkan,
Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan penglihatan, dan Allah ciptakan hati atau jantung yang ada pada diri manusia itu. Qalilam ma tashkurun, hanya sedikit manusia yang bersyukur. Nah, ini diantara informasi-informasi yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang itu ruh. Pertanyaannya adalah, apa itu ruh? Atau apa itu yang sering disebut dengan nyawa? Apa ada perbedaan antara ruh dan nyawa? Nah, sebetulnya tadi saya buka chat GPT. Di sini dijawab. Dalam Islam ya bisa dianggap nyawa adalah bisa dianggap sebagai kehidupan yang diberikan kepada tubuh, sedangkan ruh adalah ciptaan Allah yang ditiupkan ke dalam manusia. Itu yang ada di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9. Ruh tetap hidup setelah kematian dan mengalami alam barzah, sedangkan jasad dan nyawa itu berpisah saat kematian. Ini di dalam informasi yang ada di AI. Apa sekarang namanya? AI. Jadi ruh itu ditiupkan oleh Allah pertama kali ke dalam jasad manusia itu kapan? Dan apa dampak daripada ditiupkan nyawa itu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad? Berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika fayursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi asyakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Ringkas kata, simpelnya, Allah katakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Setiap kalian, hai makhluk yang bernama manusia, dalam rahim ibu kalian selama 40 hari pertama masih berbentuk nutfah. Apa itu nutfah? Air mani berupa sperma dan ovum yang sudah menyatu dan bersenyawa di dalam rahim ibunya, kecuali 3 manusia, Adam, Hawa, dan Nabi Isa. Ini di luar proses yang normal manusia, 3 orang. Karena Adam tanpa ada unsur bapak, tanpa ada unsur ibu, tanpa ada unsur laki-laki, tanpa ada unsur perempuan. Hawa tanpa ada unsur perempuan, dan Isa tanpa ada unsur laki-laki. Kita tidak bicara 3 makhluk itu, kita bicara semua makhluk selain 3 makhluk manusia tadi. Ya, itu kata Rasul, semua kamu hai manusia, bangsa apapun kalian, suku apapun kalian, keturunan apapun kalian, nasab apapun kalian, semua manusia itu sama. Kulit hitam, kulit putih, badan tegap besar, rambut keriting, atau siapapun. Pada dasarnya pertama kali manusia itu adalah persenyawaan antara sperma dan ovum yang sudah menyatu di dalam rahim. 40 hari pertama masih berbentuk sperma tadi dan ovum yang menyatu yang disebut dengan mani tadi, 40 hari pertama itu.
Kemudian kata Rasul, summa yakunu alaqatan misla dzalika. 40 hari kedua, nutfah mani yang berupa persenyawaan antara sperma dan ovum tadi berubah menjadi gumpalan darah, alaqah. Nah, alaqah itu kalau kita baca Kamus Arab Indonesia itu ada yang menerjemahkan lintah. Kenapa kok darah yang tadinya berasal dari mani, sperma dan ovum yang bersenyawa disebut alaqah? Karena sifatnya sama, yaitu mengisap. Mengisap apa? Mengisap ya, apa yang dibutuhkan semua dihisap sehingga dia nanti berkembang 40 hari selanjutnya berubah tampilan menjadi mudghah, gumpalan daging. Subhanallah, saya pernah tanya dokter kandungan tentang proses ciptaan manusia seperti ini, Pak. Itu pihak medis baru tahu, yaitu di awal-awal abad 19. Sedangkan Rasul sudah menyatakan hal ini yaitu di awal abad 6 Masehi. Bayangkan, Pak, 1300 tahun tentang ciptaan manusia ini sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 dan dalam hadis Nabi ini. Dan pihak medis baru menyatakan percis perkembangan janin itu seperti yang ada dalam Al-Quran 1300 setelah itu baru ketahuan dan baru dipastikan. Nah, itu sudah urusan Allah, ini urusan Allah ya. Nah, ketika umur 120 hari menurut hitungan terjadinya persenyawaan antara sperma dan ovum dalam rahim tadi, baru di situ fayur salu ilaihil malaku, Allah mengutus malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Fayanfukhu fihi ruha. Ketika itulah malaikat tadi disuruh oleh Allah untuk meniupkan nyawa. Nah, meniupkan ruh ke dalam janin tadi ketika umur 120 hari. Dan pada waktu yang sama, ketika Allah menyuruh malaikat meniupkan nyawa tadi, malaikat tadi disuruh oleh Allah untuk menentukan 4 hal yang akan terjadi pada makhluk ini. 1, bikat birizkihi. Allah sudah menyuruh kepada malaikat tadi untuk mencatatkan rezekinya. Makanya dalam Islam itu, Pak, rezeki itu nggak dicari, rezeki itu dijemput, bukan dicari, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kenapa kok dirahasiakan oleh Allah? Allah ingin kita hidup ini normal. Allah ingin kita ini ikhtiar maksimal, optimal sebaik mungkin. Makanya itu Allah berikan kita modal untuk menjemput rezeki itu. Apa modalnya? Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kaki, Allah berikan kita otak, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati untuk merasa, Allah berikan kita mulut dan sebagainya, anggota tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu modal-modal yang Allah sudah berikan kepada kita, tergantung bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan dan mensinergikan modal-modal tersebut ya. Dan tidak harus orang itu yang dikasih rezeki cuma beriman, enggak. Karena Allah bilang wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi ini, apalagi manusia, kecuali sudah Allah siapkan rezekinya. Nah, makanya itu yang penting bagaimana kita menjemput rezeki itu. Maaf ya, Lionel Messi yang kita tahu non muslim, bahkan maaf tidak beriman secara Islam, bahkan donatur Israel. Wah, itu Allah berikan kakinya dahsyat sekali bawa bola tuh, Pak. Kekuatan fisiknya bawa bola di lapangan kuat sekali itu.
dan kehebatan hatinya dalam merasa, dan kehebatan kecerdasan akal dan otaknya dalam menggocek bola itu diapain? Disinergikan. Coba kan, disinergikan dan dioptimalkan. Coba menjadi pemain bola tingkat internasional, Pak. Apalagi orang beriman. Yang nggak beriman aja sudah Allah sediakan rezekinya. Yang penting persoalannya kita mau nggak jemput rezeki itu dengan segala modal dan potensi Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, yang kedua, ketika nyawa ditiupkan, Allah sudah tetapkan bikat birizkihi wa ajalihi, umur kita. Kapan ruh itu akan kapan ruh itu akan dipisahkan dari tubuh kita? Ketika kita umur 120 hari itu sudah ada ketentuannya. Ya, kapan? Tapi ini juga dirahasiakan oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Kenapa sayang? Ingin kita menjalani hidup ini normal. Coba Pak, kalau kita tahu, kalau manusia tahu dia akan mati kapan dengan cara apa? Contoh, manusia sudah tahu dia akan mati dengan cara ditabrak motor. Stres itu Pak, tiap lihat motor, buru-buru naik motor, ngelihat motor aja takut duluan itu. Ya kan toh? Maka nggak dikasih tahu oleh Allah. Kenapa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kenapa nggak dikasih tahu oleh Allah? Ribet juga Pak. Orang kalau sudah tahu dia akan jadi orang kaya, males. Wah, ujung-ujungnya kaya juga kok. Nggak ada belajar kehidupan, nggak normal. Apalagi dia tahu akan jadi miskin. Ngapain kuliah jauh-jauh, ngapain biayain tuh anak, ujung-ujungnya tuh anak miskin, kata ibunya bapaknya. Akhirnya jadi masalah. Maka kaya miskin itu tidak ditentukan oleh Allah. Dan walaupun itu takdir, maaf, itu bukan takdir mubrom. Berapa banyak kekayaan kita yang takdir mubrom, kullun, yang takdir mubrom, wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti Allah berikan rezeki kepadanya. Apa sih takdir mubrom? Takdir itu ada dua. Ada namanya takdir mubrom. Takdir mubrom itu ketentuan Allah ketika kita umur 120 hari yang harga mati yang nggak bisa berubah. Ya, ada takdir yang kedua namanya takdir mu'alak, ketentuan Allah yang Allah berikan ketika kita umur 120 hari, ketika nyawa dititipkan, yang mana ketentuan itu bisa berubah. Siapa yang merubah? Allah. Kenapa dirubah oleh Allah? Tergantung doa dan permohonan kita dan ikhtiar kita. Itu dirubah oleh Allah. Dan takdir-takdir mu'alak ini takdir-takdir yang tidak harga mati. Ditentukan tetap yang merubah Allah, tapi atas ikhtiar, doa dan usaha makhluk itu sendiri. Itu namanya takdir mu'alak. Nah, yang ketiga yang ditentukan pertama oleh Allah adalah rezekinya. Yang kedua ajalnya, berapa tahun hidupnya dia umurnya. Itu sudah ada ketentuan, ditentukan oleh Allah ketika kita umur 120 hari, ketika ruh itu ditiupkan. Yang ketiga yang akan ditentukan oleh Allah adalah karir seseorang. Tapi lagi-lagi yang namanya karir ini juga bukan takdir mubrom, ya, takdir yang masih insya Allah bisa berubah tergantung ikhtiar, doa, usaha kita sebagai manusia diberikan oleh Allah, ya, pilihan untuk kita bisa memilih, ya. Yang keempat yang ditentukan oleh Allah ketika kita umur 120 hari adalah asyakyun aw sa'idun. Apakah ini orang mati su'ul khotimah atau husnul khotimah? Tapi ini juga pilihan, tergantung bagaimana kita mempertahankan iman kita. Walaupun semua manusia ketika lahir, dia itu Rasul katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah. Makanya itu dalam Islam Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apabila anak kecil yang belum baligh meninggal dunia, sekalipun orang tuanya maaf tidak beriman, ya, kafir misalnya, tetap anak itu insya Allah kalau dia meninggal belum baligh
dan dia anak kecil, insya Allah walaupun ibu bapaknya tidak beriman, insya Allah anak kecil itu min ahlil jannah. Kenapa? Karena manusia semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang bisa merubah fitrah itu? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Lingkungan, environment, terutama lingkungan kedua orang tua itu sangat sekali bisa merubah fitrah yang ada pada manusia itu. Apakah dia akan menjadi Majusi, apakah dia menjadi Yahudi, atau dia beragama Nasrani dan sebagainya. Itu dalam Islam. Oke, kembali kepada roh, nyawa tadi. Nah, tapi kan bicara kalau nyawa itu sudah lepas dari tubuh manusia, otomatis kehidupan sudah nggak ada. Oke Pak, roh tadi kalau sudah berpisah dari tubuh, otomatis jasad tadi mati. Nah, kalau sudah mati, ya sudah, jasad itu akan cepat membusuk. Roh itu nggak akan mati Pak, sampai kapanpun. Ya, ketika roh itu sudah berpisah dari tubuh, maka kehidupan pada tubuh itu sudah nggak ada, pada jasad itu sudah nggak ada. Ruh ini masuk ke alam namanya alam barzah. Ya, alam namanya alam barzah. Makanya kematian itu bukan berakhir semua persoalan. Tolong diingat Pak, kematian bukan berakhir semua persoalan. Justru kematian di dunia ini adalah awal di mana manusia memulai kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu dimulai dengan kehidupan alam barzah. Kapankah kehidupan alam barzah itu dimulai? Ketika ruh tadi dipisahkan oleh Allah dari tubuh seseorang tadi. Dan itu pasti akan dihadapi oleh setiap makhluk yang bernyawa, tak terkecuali manusia. Kenapa? Karena kematian itu adalah takdir mubrom. Jelas Pak? Apa itu takdir mubrom? Ketentuan Allah ketika kita umur 120 hari, ketika roh ditiupkan oleh Allah ke dalam janin ketika umur 120 hari, yang mana ketentuan itu ketentuan yang tidak bisa berubah. Dalam Al-Quran dinyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan apa yang disebut dengan kematian. Berarti mati itu apa? Nah, mati itu ketika ruh tadi berpisah dengan fisik atau dengan tubuh. Nah, sudah, kalau sudah berpisah, tubuh tadi membusuk, Pak. Ya, sebagian besar begitu. Ya, makanya itu dalam Islam tadi, karena subuh tadi udah nggak berfungsi, udah nggak ada berfungsi, secantik apapun manusia, kalau sudah rohnya keluar dari tubuhnya, gimana Pak Hudari? Sayang bagaimanapun seorang suami kepada istrinya, cantik bagaimanapun, ya sudah. Sayang bagaimanapun seorang tua kepada anaknya, ketika rohnya sudah dipisahkan dari tubuhnya, ya sudah. Bahkan dalam Islam itu segerakan diurus jenazahnya. Betul kan toh? Diapakan? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dihantarkan ke liang lahat. Yang mati jasadnya, yang mati tubuhnya. Ruhnya tidak mati, tubuhnya yang mati. Ruhnya tidak mati. Ruhnya masuk ke alam yang namanya alam barzah. Alam barzah itu alam yang pasti akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup yang bernama manusia, dan kita akan mengalami, Pak, alam barzah itu. Imam Syafi'i rahimahullah itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Usianya secara tahun Hijriah hanya 54 tahun. Sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal dunia
sudah 1242 tahun yang lalu menurut hitungan tahun Hijriah. Sekali lagi Pak, Imam Syafi'i meninggal dunia itu sudah 1242 tahun yang lalu menurut hitungan tahun Hijriah. Hidupnya di dunia, ruh dan jasadnya menyatu di dunia hanya 54 tahun. Sedangkan dia di alam barzah sudah 1242 tahun yang lalu. Ketika roh kita dipisahkan dari tubuh kita, dari jasad kita, kita pun tidak tahu berapa lama kita akan berada di alam barzah. Yang pasti alam itu akan kita hadapi dan akan kita lalui. Nah, pertanyaannya Pak, sudah siap belum ruh kita dikeluarkan oleh Allah melalui malaikatnya yang bernama Israel untuk dipisahkan dari tubuh kita? Udah siap belum? Itu pertanyaannya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Allah nggak kasih tahu. Tapi yang pasti ini Pak ya, kalau kita hitung dimensi ciptaan manusia ditinjau dari ruh, karena ruh itu sudah tiupkan oleh Allah ketika kita umur 120 hari dalam rahim ibu kita, dan ketika itu ajal kita sudah ditentukan oleh Allah. Yang pasti perjalanan waktu, detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, ya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Yang namanya stasiun kematian kita yang disebut dengan stasiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu semakin dekat. Semakin apa Pak? Semakin dekat, ya, stasiun innalillah kita. Yang sering saya ibaratkan, ibarat kita naik kereta api dari kota, stasiun kota. Nah, kalau Bapak yang di Parung ini kan berhentinya di Bojonggede ya, sama saya, berhenti stasiun Bojonggede. Ganti stasiun, itu stasiun tempat kita berhenti itu bukan makin jauh, makin dekat Pak. Betul nggak Pak? Stasiun kota Jayakarta, Mangga Besar, Sawah Besar, Juanda, betul kan Pak ya? Gambir, kemudian setelah Gambir Gondang Dia, setelah Gondang Dia apa Pak? Cikini, setelah Cikini Manggarai, setelah Manggarai apa? Tebet, setelah Tebet adalah Cawang, setelah Cawang Pasar Minggu Baru, setelah Pasar Minggu Baru Pasar Minggu, setelah Pasar Minggu Tanjung Barat, setelah Tanjung Barat Lenteng Agung, setelah Lenteng Agung UP, setelah UP UI, setelah UI apa Pak? Pondok Cina, Pondok Cina Depok Baru, setelah Depok Baru Citayam, setelah Citayam Depok Lama dulu, Depok Lama, setelah Depok Lama Citayam, setelah Citayam Bojonggede. Di sini lu harus keluar dari keretamu, berganti stasiun, namanya stasiun. Kita turun dari kereta semakin dekat. Sama halnya berganti waktu, dari pergantian detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Kematian kita bukan semakin jauh, justru semakin dekat. Apa itu kematian? Ketika dipisahkannya ruh dari tubuh kita. Oke Pak, jadi kematian itu bukan berakhir semua persoalan, karena yang mati cuma apa? Tubuh, dan tidak ada lagi kehidupan, nyawa di tubuh itu sudah nggak ada lagi, karena ruh sudah dipisahkan dari tubuh tersebut. Nah, ya Allah, ini akan kita hadapi. Dan ruh yang masih tetap ada ini nanti yang akan dikembalikan lagi oleh Allah, hidup
namanya di alam akhirat. Tempatnya hanya dua, surga, neraka. Milihnya yang mana Pak? Surga. Tapi persoalannya layak nggak ya? Itu persoalannya Pak Jodori. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan kita nggak tahu kapan kita mati. Nggak tahu kita akan mati, tapi kematian itu pasti Pak. Ingat ada satu ungkapan, kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Setiap sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Ya nggak terasa, coba lihat deh yang sering saya katakan di sini. Ketika kita ngaca Pak, itu tanda-tanda kematian sudah banyak pada diri kita Pak. Ketika kita bercermin di depan cermin, tanda-tanda kematian sudah banyak berada di tubuh kita. Betul ya Pak ya? Ya Allah, ketika kita lihat pipi kita sudah mulai kendur, buka mulut kita, gigi kita sudah pada mulai gugur. Mau baca Quran, mau baca tulisan harus pakai kacamata, mata sudah mulai lamur. Ya Allah, yang masuk ke mulut pun hanya tinggal bubur. Kadang-kadang bicara pun sudah mulai ngaur dan ngelantur karena sudah mulai uzur. Yang ditunggu hanya liang kubur. Kan gitulah Pak. Jadi kematian itu pasti, yes. Dan kematian awal di mana manusia akan memulai kehidupan di akhirat, yang disebut dengan kehidupan di alam barzah dulu. Belum ke surga nih, belum. Tapi nauzubillah, jangan sampai masuk neraka. Walaupun mampir, nauzubillah. Walaupun mampir dah sebentar, nauzubillah. Karena satu hari hitungan akhirat dibandingkan dengan hitungan dunia itu masih seimbang sekitar 1000 tahun waktu di dunia. Azab yang paling ringan di akhirat, di neraka tadi nanti kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari, dan hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang neraka. Kata Rasul, apa kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, inna ahwana ahlin nari adzaban rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani yaqla minhuma dimaguhu kama yaqlal mirjalu bil kumkumi. Azab yang paling enteng, yang paling ringan yang didapatkan oleh penghuni neraka karena dosa, maksiat, kezoliman yang dilakukan, yang dia tidak sempat bertaubat, taubatan nasuha. Akhirnya meninggal, nggak sempat taubat. Baik dosa kepada orang tua, dosa kepada teman, dosa kepada tetangga, maksiat macam-macam yang dilakukannya, mencuri, korupsi dan sebagainya, menipu dan sebagainya, nggak sempat dia bertaubat sebelum mati. Azab yang paling ringan saja kata Rasul, ini belum menyelam neraka Pak, belum, baru azab yang paling ringan. Rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani yaqla minhuma dimaguhu kama yaqlal miljaru bil kumkumi. Penghuni neraka yang di bawah kedua telapak kakinya ada 2 buah bara. Ini baru baranya neraka. Saking panasnya itu bara yang di bawah 2 telapak kaki, yaqla minhuma dimaguhu, otak yang di kepalanya mendidih kama yaqlal mirjalu bil kumkumi, sebagaimana mendidihnya air yang dimasukkan ke dalam periuk yang diletakkan di atas kompor. Nauzubillah min dzalik. Makanya doa kita selalu, penutup doa itu dibaca dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wawu di situ wawul atof. Kalau orang mempelajari ilmu nahwu, wawul atof itu limutlaqil jam'i. Yang kita minta kepada Allah, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah hambamu, umatmu, umat Nabi Muhammad ini ya Allah, atina fid dunia, berikan kami di dunia ini hasanatan, kebaikan. Tapi nggak cukup hanya hasanah di dunia, nggak cukup. Tapi wafil akhirati hasanah, pada waktu yang sama kebaikan-kebaikan yang kau berikan di dunia ini ya Allah jadikan sebagai sarana
untuk bisa menyebabkan aku mendapatkan hasanah di akhirat nanti, masuk ke dalam surgamu ya Allah. Tapi bukan hanya sekedar masuk surga, waqina adzabannar, pada waktu yang sama bukan hanya sekedar masuk surga, tapi terhindar dari azab neraka. Artinya apa? Masuk neraka tidak, transit pun tidak. Artinya langsung masuk surga tanpa transit sedikit pun mampir ke neraka. Itu yang kita minta. Kenapa? Kalau terpaksa transit ke neraka karena dosa kita, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru kita, dosa kepada tetangga kita, dosa kepada rakyat kita kalau kita sebagai pemimpin dan sebagainya, nipu orang, ngebohongin orang, mencuri, nipu, macam-macam, gak sempet taubat, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, mati itu pasti Pak. Hidup di dunia ini sementara. Ya Allah, apalagi umat Nabi Muhammad ini mayoritas umurnya hanya 60 sampai 70 tahun, mayoritas. Walaupun ada yang 80, jarang sekali. Bisa dihitung dengan jari. Mayoritas 60 sampai 70 tahun. Maaf teman-teman saya, waktu saya sekolah dulu Pak, waktu saya di pesantren udah banyak yang innalillah Pak. Ya Allah, kalau lagi kumpul dengan teman-teman itu, ya, kita ingat si Anu, ingat si Anu, ingat si Anu. Ya Allah, sudah meninggal duluan. Jangankan teman, orang-orang yang jauh usianya muda dari kita pun sudah ada yang duluan. Betul Pak? Ada yang duluan. Dan kematian itu tidak pilih-pilih. Nah, makanya itu yang kita inginkan ya Allah, di dunia hidup hasanah, di akhirat masuk surga, tapi langsung tidak transit di neraka, apalagi masuk, nauzubillah. Itu yang kita inginkan ya Pak ya, insya Allah. Nah, orang yang kayak begini ini Allah katakan di dalam Al-Quran surat Fussilat ya, apa kata Allah ayat 30? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang berkata ketika dia hidup Rabbunallah. Ungkapannya dengan kata-kata Rabbuna, bukan ilahuna, tapi Rabbuna. Secara terjemahan Rabbun dengan ilahun artinya Tuhan. Tapi konotasi perkataannya, maknanya kalau ilahun itu la ilaha adalah al-ma'bud, ilah al-ma'bud bihaqqin, itu Tuhan. Siapa? Tuhan yang berhak untuk disembah hanya Allah, itu ilahun. Kalau Rabbun, Tuhan yang maha menciptakan dan yang maha mengatur semua kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan 24 jam, itu namanya Rabbun. Orang-orang yang berkata Rabbunallah, sesungguhnya Tuhan yang maha menciptakan dan yang maha yang maha mengatur kehidupan saya, dari saya bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, dimanapun kita berada, hanya Allah, Rabbunallah. Nah, tapi dia bukan cuman omon-omon, nggak omdo. Rabbunallahnya itu betul-betul sumastaqomu, dia istiqomah, dia betul-betul pertahankan apapun konsekuensi daripada omongannya tadi. Sampai kapan? Sampai dia mati. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Subhanallah, orang yang mengatakan rabbunallah kemudian istiqomah terhadap perkataan rabbunallahnya tadi, ini saya baca dalam tafsir, semua ulama mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal mauti, kata ulama-ulama tafsir. Bahkan Rasulullah pun menafsirkan seperti itu. Tatkala orang yang mengatakan Rabbunallah tsumastaqamu tadi ketika menghadapi kematian, ketika ruh dipisahkan dari tubuhnya, dan ketika kehidupan di dunia sudah berakhir dalam kehidupannya,
Ingat Allah bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, kekal dan tidak ada akhirnya. Kehidupan di dunia sekaya apapun, sehebat bagaimanapun, berkuasa apapun akan berakhir, bahkan akan diminta pertanggungjawaban. Coba mantan-mantan penguasa, mantan presiden, mantan perdana menteri atau mantan raja, semua sudah banyak yang tinggal mantan. Bahkan ketika masih hidup pun sudah banyak menghadapi permasalahan. Apalagi mati nanti. Betul nggak Pak? Maka ya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi orang yang istiqomah ini Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika dia menghadapi kematian, ketika roh dipisahkan dari tubuhnya, ya. Apa yang terjadi, Pak? Para malaikat-malaikat berbondong-bondong disuruh oleh Allah untuk menemani malaikat Israel melaksanakan tugasnya. Apa tugas malaikat Israel? Memisahkan roh dari tubuhnya, mengeluarkan roh dari tubuhnya. Malaikat-malaikat yang lain yang berbondong-bondong tadi disuruh oleh Allah ngapain? Untuk memberikan support, memberikan semangat. Nah, apa semangat yang diberikan oleh para malaikat-malaikat tadi? Selain malaikat Israel bertugas memisahkannya roh dari tubuhnya, malaikat tadi bertugas alla takhafu wala tahzanu, memberikan semangat, memberikan support. Hei hamba Allah yang ketika di dunia berkata Rabbunallah tsumastaqamu, dia istiqomah atas ucapannya Rabbunallah tadi sampai akhir hayatnya. Ya Allah, apa yang diucapkan oleh para malaikat tadi? Allah takhafu, jangan sedikit pun kau takut. Walaupun kau sekarang harus mati, walaupun sekarang nyawamu, ruh kamu sedang dikeluarkan dari tubuhmu, jangan takut sedikit pun. Bahkan wala tahzanu, walaupun kau sedih, jangan bersedih. Walaupun kau harus berpisah dengan orang-orang yang kau cintai dan bersamamu selama ini, dan itu pasti kau hadapi. Subhanallah. Itu malaikat tadi memberikan support kayak gitu, Pak. Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat-malaikat yang menemani malaikat Israel tadi, ya, disuruh oleh Allah untuk memberikan support. Allah takhafu wala tahzanu, bahkan disuruh oleh Allah ngapain? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Hai para malaikat, selain kau katakan kepada mereka jangan sedikit pun takut bahkan sedih, justru berikan kabar gembira kepada mereka ini. Apa? Kematian adalah awal kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini dijanjikan oleh Allah kepada engkau. Nah, pertanyaannya, ketika nyawa kita nanti, Pak, suatu saat pasti akan kita hadapi, dikeluarkan oleh malaikat yang namanya Israel dari tubuh kita, fisik kita, tubuh kita sudah mulai mati dan sudah, maaf ya, diurus sudah. Diapain, Pak? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat. Itu kalau mayatnya mati normal dan mayatnya ketemu. Kalau nggak ketemu, seperti naik pesawat, kecelakaan, jatuh, nggak ketahuan di mana mayatnya dan sebagainya. Dan kematian sesuatu hal yang pasti akan kita hadapi, Pak. Ketika roh berpisah dari tubuh, itulah kematian. Dan masalah roh ini pun di luar kendali kita dan kita tidak bisa mengendalikannya. Ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usikum manapsi wa iya bitaqwallah. Mari sama-sama, karena kematian itu kita tidak tahu kapan akan datang. Karena kematian itu pasti akan datang. Karena kematian itu bagaimanapun tidak akan bisa kita tolak. Bahkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
apabila ajal sudah datang, jangankan dipercepat, jangankan diperlambat, 1 detik pun tidak bisa. Kalau memang sudah waktunya datang. Itulah yang namanya kematian. Tidak bisa kita tunda-tunda, bahkan dipercepat. Dan itu pasti akan kita hadapi. Kita nggak tahu apakah kita mati, ya Allah, dimanapun kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Yang penting kita mati dalam keadaan beriman. Dan subhanallah, ini perlu saya sampaikan, Pak. Seandainya orang yang sedang sakaratul maut tadi ditanya oleh Allah, hei, bagaimana kalau kematianmu ini ditunda, mau nggak? Ini ada di dalam surat Al-Munafiqun ya, ayat 60 ya, ayat 10. Surat 60 ayat 10. Surat 60 surat Al-Munafiqun ayat 10. Hei, makhluk manusia, ketika kau akan mati, bagaimana kalau kematianmu kami tunda? Oh, berebut dia, kepengen dia, tapi itu nggak bakalan. Apa yang kau minta kalau seandainya kematianmu ditunda? Apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau kematianku kau tunda, nggak usah lama-lama, deh. Yang penting kasih aku waktu cukup untuk bersedekah. Kasih aku waktu cukup untuk bersedekah. Akan aku sedekahkan semua hartaku itu, katanya. Dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi sayang, ketika nyawa masih di tubuh, sedekah kayaknya berat banget. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Terutama saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua, mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun, ketika nyawa itu dipisahkan oleh Allah dari tubuh kita, ketika roh kita keluar dari tubuh kita, kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, mati dalam keadaan setelah taubat kita diterima oleh Allah, setelah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Perjalanan waktu, bergantinya waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun. Itu sebetulnya perjalanan untuk kita semakin dekat kepada kematian, dan itu pasti akan kita lalui. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.